Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai biografi Robiah Al-Adawiyah, ahli sufi perempuan ya. Ini slide ini adalah slide punya Ibu Dekan Tarbiyah yang disampaikan pada kajian Tarbiyah online 28 April 2020. Robiah Adawiyah itu adalah perempuan yang sangat sufi dan berpengaruh dalam dunia tasawuf. Yang kedua, beliau adalah pencetus genre baru dalam dunia tasawuf yang disebut dengan mahabbah, cinta. Yang ketiga adalah beliau adalah guru bagi para ulama dan sufi di zamannya. Beliau nama lengkapnya adalah Ummu Al-Khair Al-Adawiyah Al-Qissiyah. Nama ayahnya Ismail, tempat lahirnya Basrah, tahun lahir 95 Hijriah atau 717 Masehi. Artinya dekat dengan zaman Rasulullah ya, suku bangsa Atik. Tempat wafatnya Yerusalem, tahun wafatnya 185 Hijriah. Artinya usia beliau itu 90 tahun. Kehidupannya itu pada masa paruh kedua kekuasaan dinasti Umayyah dan 4 dasawasa pertama kekuasaan Bani Abbasiyah. Kisah hidup Robiah itu tidak disebut biografi, akan tetapi hagiografi. Ini adalah kota kelahiran Robiah ya. Masa kelahiran, Robiah ini lahir dari seorang orang tua yang zuhud. Pada saat kelahiran tidak ada minyak untuk menerangi rumah. Ia sangat menyenangkan ayahnya, tapi tidak kemana-mana ya. Ayahnya keluar rumah tapi hanya berdiri di tangga. Kemiskinan yang dialami oleh orang tua Robiah tidak membuat mental Robiah itu meminta, mental karakter meminta. Ayah Robiah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, gubernur Basrah, pada hari biasa membaca selawat Nabi 100 kali dan 400 kali pada malam Jumat. Karena lupa membaca selawat pada malam Jumat, maka diminta untuk membayar kafarat 400 dinar. Masa anak Robiah ini seorang bayi yang cerdas, hafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Dididik langsung oleh orang tuanya, mengasihkan diri di musola di daurah pinggiran yang difungsikan sebagai tempat zuhud. Masa remajanya orang tuanya meninggal, ada pergolakan politik kekuasaan, ada pemberontakan, pertentangan aliran keagamaan, bencana kekeringan, pencurian dan perampokan, dan kondisinya semakin miskin, bekerja, menyeberangkan di sungai, meninggalkan gubuk tempat tinggal, berpisah dari saudara, terlunta-lunta, jatuh ke tangan perampok dan dijual dan menjadi budak sahaya. Robiah mengadukan semua kepada Tuhan, semakin dekat dengan ilahi. Pengalaman psikologis Robiah, beliau mampu memikul duka derita, jatuh dan terluka, kalah dan kecewa. Individu yang matang, ciri pribadi yang kuat, mampu menanggulangi dan mengatasi kepedihan, ketegangan, kemalangan, kekalahan dan duka nestapa dengan terhadap tawakal dan ketentuan usaha disertai keberanian dan kemauan yang besar untuk mengatasi ujian hidup. Pengalaman beragama adalah munculnya benih cinta ilahi. Sepanjang siang dan malam Robiah selalu zikir dan tafakur kepada Allah, berserah diri, mengadukan nasib dan mempersembahkan seluruh hidupnya hanya untuk Allah.
Sepanjang malam selalu melakukan sholat, sepanjang siang selalu berpuasa, dengan tetap menjalankan pekerjaan rumahnya, berdialog dengan Tuhan. Lalu terciptalah puisi-puisi Robiah. Saat sujud, tuannya mendengar rintihan Robiah, "Oh Tuhanku, Engkau mengetahui bahwa hatiku selalu mendambakan Engkau dan benar-benar tunduk kepada perintahmu. Cahaya mataku mengabdi kepada kerajaan-Mu. Jika itu terserah padamu, aku tak akan pernah berhenti menyembahmu, walau barang sesaat pun. Namun Engkau membuatku tunduk kepada seorang makhluk, karena itu aku terlambat datang beribadah kepadamu." Munajat Robiah ketika lengannya patah. "Oh Tuhanku, lenganku telah patah. Aku merasakan penderitaan yang hebat atas segala apa yang menimpaku. Aku akan menghadapi segala penderitaan dengan sabar. Namun aku masih bertanya-tanya dan mencari jawabannya. Apakah Engkau ridho akan aku, ya Allah? Inilah yang mengganggu pikiranku." Masa remaja, ketertarikan pada lawan jenis, sublimasi, naluri ketertarikan kepada lawan jenis terkalahkan oleh kondisi yang menyelimutinya. Gelora cinta gadis yang biasanya bergolak tidak selalu ditujukan pada pribadi yang real. Ada kalanya anak gadis menyerahkan objek cintanya pada sesuatu objek fantasi yang hanya ada dalam imajinasi, khayalan sendiri. Masa dewasa, tidak tergoda oleh duniawi, hatinya hanya tertuju kepada Allah, tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, beramal demi mencari keridhaannya. Selama setahun tidak mendongakkan kepalanya ke langit karena malu pada Allah. Tidak jarang mengucurkan air matanya mengharapkan rahmat dari Allah. Selalu menolak lamaran orang yang akan meminangnya. Ada yang melamar misalnya Abdul Wahid bin Zaid Muhammad Sulaiman Al-Hashimi. Keinginan yang bersifat manusiawi dialihkan, disubstitusikan dengan rasa cinta kepada Allah. Robiah sebagai guru sufi zuhud membebaskan diri dari penghambaan dunia, mengangkat derajat pada martabat ketakwaan, tulus dan ikhlas ke tingkat makrifat yang tinggi. Dari mulutnya selalu keluar kata-kata mutiara, hikmah, kebijaksanaan dan tuntunan yang menyejukkan hati, menjadi guru sufi yang luhur. Maqamat yang nilai Robiah menuju mahabbatullah, zuhud, taubat, ridho, ihsan, mahabbah. Dia ada zuhud dulu, taubat, ridho, ihsan, mahabbah. Kemudian kepada Allah terungkap dalam syair-syair yang diciptakan oleh beliau. Mahabbah adalah perasaan kemanusiaan yang amat mulia, amat agung dan amat luhur. Cinta yang mengatasi segala nafsu yang rendah, cinta yang dilandasi rasa iman yang tulus dan ikhlas, yang mampu mengangkat derajat dan martabat manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta yang mengisi seluruh jiwa dan raga manusia. Saya kira itu sangat luar biasa, adalah pencetus gerakan mahabbah di dalam dunia sufi, yakni Robi'atul Adawiyah. Jadi Robi'atul Adawiyah ini cintanya hanya digunakan untuk cinta kepada Allah, sehingga orang-orang hebat yang melamarnya pun ditolaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.